Saya mau melanjutkan apa yang saya bahas kemarin. Setelah membaca bukunya Pak Jack Graham, seorang hamba Tuhan yang menggembalakan 48.000 jemaat dan pernah depresi berat 10 tahun yang lalu dan dipulihkan oleh Tuhan, saya yakin apa yang ditulisnya, apa yang disampaikannya bisa menjadi pembelajaran buat kita. Amin. Kita sudah membahas kemarin salah satunya back to the word. Cara saudara lepas dari stres, cara saudara lepas dari tekanan batin, cara saudara lepas dari kegalauan dan keputusasaan adalah back to the word. Semua bilang back to the word. Kembali kepada firman-Nya. Mengapa harus kembali kepada firman-Nya? Karena firman itu memerdekakan. Firman itu punya kekuatan untuk melepaskan saudara dari ikatan karena kesalahan. Firman itu bisa membebaskan saudara dari kesalahpahaman yang membuat Anda menderita. Firman itu bisa membebaskan hidup Anda, membahagiakan hidup Anda yang selama ini Anda cari. Nah, saya pernah membaca kisah seorang wanita. Nah, saya belum pernah ketemu wanita ini, tapi wanita ini pernah berpindah pria 5 kali. Dari pria ke pria, dari laki-laki ke laki-laki, 5 kali. Tidak tahu dia mendapatkan pria itu dari mana, apakah dari WhatsApp atau dari Facebook. Yang jelas wanita ini punya masalah dengan hidup. Dia ingin mencari kebahagiaan. Dia ingin mencari arti kehidupan. Bahkan mungkin dia mencari apakah artinya cinta yang sebenarnya. Dari 5 pria dia tidak mendapatkan. Untung dia bertemu dengan pria yang ke-6. Pria yang ke-6 ini berbeda dengan pria-pria yang sebelumnya, saudara-saudara. Karena pria yang ke-6 ini bisa memberikan air kehidupan yang dicari oleh wanita ini. Pria ini pernah ngomong, kalau kamu tahu, kamu minum dari air yang aku berikan kepadamu, kamu tidak akan haus lagi. Ada yang tahu siapa nama wanita itu? Kita sebut dengan wanita Samaria. Kenapa namanya tidak disebutkan Siti Markona? Atau Esther Rambu atau siapa namanya, saudara-saudara. Kenapa namanya tidak disebut? Yesus kan tahu. Murid-muridnya juga tahu, pasti di KTP-nya kan ada itu. Ya kan? Saudara-saudara, kenapa wanita itu namanya tidak disebutkan? Karena saya yakin sengaja tidak disebutkan karena mungkin ada wanita-wanita yang lain yang nasibnya sama dengan wanita ini. Pindah dari pria ke pria yang lain, pindah dari rumah ke rumah yang lain, pindah dari terminal ke terminal yang lain, pindah dari kebiasaan-kebiasaan yang lain, yang tujuannya hanya satu, ingin menemukan kebahagiaan. Ada orang yang selama hidupnya ingin kalau bisa saya bahagia dengan berpedoman, oh kalau saya kaya saya bahagia. Ada orang yang kaya raya, dia terjun bebas dari lantai 7. Oh kalau saya punya tahta, saya punya kekuasaan, saya menjadi orang nomor 1, saya akan bahagia. Hitler bunuh diri. Oh kalau saya menjadi orang yang paling terkenal di dunia ini, saya akan mendapatkan kebahagiaan. Ada the king of pop, saudara tahu siapa dia? Michael Jackson overdoses. Jadi tahta, harta, permata, wanita, nama tidak menjamin bahwa Anda bahagia. Itu apa yang dialami oleh wanita Samaria. Dia sudah berganti-ganti pria tetap tidak bahagia. Untung bertemu dengan pria yang ke-6 di pinggir sumur. Yang mengatakan, kalau kamu tahu apa yang akan kuberikan yaitu air kehidupan. Kita semua menginginkan air kehidupan. Air kehidupan adalah air yang datang dari kekekalan, yang bisa mengisi kehausan, yang membuat Anda tidak akan pernah haus dan selalu merasa puas. Jadi saya percaya lagu itu, lagu yang saya baru bertobat, lagu itu dinyanyi, ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Saudara-saudara yang generasi 80-an sudah tidak tahu lagu ini. Ya kan? Puas dengan Dia, terus keperluan Dia cukupkan.
Puji Tuhan, ku puas, ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Dan itulah yang ditemukan oleh wanita Samaria ini. Setelah dia tahu bahwa Yesus mengetahui keadaannya, dan dia menyadari siapa sejatinya Yesus, yaitu nabi yang dia cari, dia langsung keliling kampung. Dia kasih tahu semua, ini yang kita nanti-nantikan. Ini nabi yang selama ini kita rindukan. Dia tahu seluruh kehidupan saya. Dan inilah dia. Dia mungkin saya bilang penginjil pertama yang bisa membawa seluruh kampung kepada Yesus, wanita Samaria ini. Saya memberitahukan kepada saudara-saudara, kalau Anda ingin mencari makna dan kepuasan hidup, ketemulah dengan yang memiliki hidup dan memberi hidup untuk saudara. Dia yang mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau saudara pengen tahu bagaimana resepnya buat dawet, carilah tukang dawet. Jangan cari tukang tahu. Jelas ya? Kalau saudara ingin mendapatkan apa arti kehidupan, tanyalah kepada pabrik yang memproduksi kehidupan. Surga, Tuhan. Jangan cari di tempat-tempat di Gunung Kawi, ya kan? Apa saudara di tempat-tempat terkenal, cari kehidupan melalui narkoba atau kebiasaan-kebiasaan yang menghancurkan. Saudara malah akan menghancurkan kehidupan, bukan menemukan kehidupan. Bertobat. Katakan kepada teman saudara, bertobat. Amin. Kebenaran itu memerdekakan. Apa yang terjadi setelah itu, saudara? Wanita itu menemukan sesuatu yang selama ini dia pikir tidak ada yang tahu rahasia hidupnya. Yesus tahu, benar, kamu sudah hidup dengan 4 laki-laki yang sekarang juga tidak bisa memberikan kepuasan kepadamu. Dia kaget. Selama ini dia menyembunyikan sesuatu demi mencari arti dan makna kehidupan, dia tidak menemukan. Saudara mau tahu wanita kedua yang menemukan bahwa kebenaran itu memerdekakan dan menyembuhkan? Wanita yang menderita pendarahan 12 tahun. Kalau saudara membaca kisahnya di dalam kitab Markus, saudara akan menemukan bahwa wanita itu sudah menghabiskan duitnya. Kalau saudara tinggal satu RT dengan wanita ini, saudara bisa membayangkan. Di dalam bahasa Yunani, wanita disebut dengan gune, perawan. Wanita yang masih perawan. Saudara bayangkan, wanita perawan yang menderita penyakit pendarahan, penyakit yang menajiskan. Siapa yang mau melamar? Siapa yang mau masuk minta? Mungkin sebelum dia ketahuan didiagnosa menderita kanker rahim, dulu ngantri, yang mau masuk minta ngantri. Ada pegawai negeri, ada ABRI, ada pengangguran, ada pendeta barangkali pada ngantri. Setelah tahu bahwa dia menderita penyakit pendarahan, semua mundur. Makanya keluarganya berusaha dengan begitu macam cara untuk supaya dia bisa sembuh. Dengan menghabiskan segala macam yang dimilikinya. Sawah dijual, sapi habis, barangkali mobil digadaikan, waktu itu belum ada mobil. Tapi mereka berusaha setengah mati, yang penting anak saya sembuh. Tapi semua habis. Dan sudah berbagai-bagai tabib. Maksudnya begini, saudara tahu kalau saudara lagi sakit mau mati, saudara percaya apa saja. Mungkin saudara lagi setengah mati sakit, kemudian Budawi datang, oh saya kemarin ketemu dengan orang yang itu pakai janggut panjang. Saya ketemu di pasar, dia bisa menyembuhkan orang. Saudara pergi. Karena saudara sudah desperate. Saudara kemudian ketemu lagi Pak Roni. Oh di kampung saya ada dukun yang hebat. Dia cukup jewer kupingmu langsung semua penyakit sembuh. Ya kan? Saudara dalam keadaan desperate, orang mau kemana saja. Nah satu kali wanita ini mendengar di kampungnya bahwa ada desas-desus Yesus mau masuk ke kampungnya. Langsung muncul keyakinan, asal ku jamah ujung jubahnya, aku akan sembuh. Asal saja ku jamah ujung jubahnya, aku akan sembuh.
Kenapa dia sampai berani beriman seperti itu? Karena jauh di lubuk hatinya, dia sudah percaya ada sesuatu tentang Yesus. Ada kuasa di dalam diri Yesus. Ada bukti bahwa dia penyembuh yang ajaib. Sudah banyak yang bicarakan, yang ngomongin dia, sudah banyak orang sudah viral di kampung itu bahwa Yesus anak tukang kayu itu pelaku keajaiban. Nah, saudara-saudara bayangkan, saudara sedang menderita penyakit pendarahan 12 tahun. Kalau saudara ketemu saya nyenggol, saya ikut najis. Dan kalau kau diam, tidak memberitahukan bahwa engkau sedang menderita penyakit pendarahan dan saya tahu kamu menyenggol saya, kamu bisa diseret ke lapangan, dirajam. Jadi kalau saudara, mohon maaf, lagi menstruasi, mau ke pasar bilang, saya najis, minggir, saya najis, minggir, saya najis. Supaya saudara aman. Saudara bayangkan, dia mempertaruhkan nyawanya demi kebenaran yang dia yakininya. Dan dia berhasil, dia menjamah ujung jubah Yesus dan kalimatnya mengatakan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Semua mengatakan seketika itu juga. Seketika itu juga kebenaran yang diyakini mendatangkan kesembuhan. Seketika itu juga ketika ia menjamah ujung jubah Yesus, ada kebenaran yang mendatangkan kuasa. Seketika itu juga waktu Anda percaya kepada kebenaran tentang Yesus, Anda akan mengalami keajaiban demi keajaiban demi keajaiban. Seketika itu juga. Amin. Saudara-saudara, satu kebenaran cukup untuk menyelesaikan masalah kehidupan saudara. Satu kebenaran. Wanita ini belum tahu mengenai hukum kasih, dia tidak pernah meneliti perjanjian lama, dia tidak tahu ilmu tafsir, dia tidak tahu masalah introduksi perjanjian baru, dia tidak membahas itu. Dia hanya tahu asal ku jamah ujung jubahnya aku akan sembuh. Satu kebenaran yang saudara yakini dalam hidup saudara cukup untuk menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini ada dalam hidup Anda. Amin. Coba, itu baru satu kebenaran. Kalau saudara tahu kebenaran-kebenaran yang lain, Yesus bukan hanya mengatakan akulah air hidup, dia mengatakan akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah roti kehidupan. Ada banyak pengajaran-pengajaran. Sebagaimana Anda memiliki pemahaman yang benar mengenai Yesus, semakin merdeka hidup Anda. Semakin banyak kebenaran yang saudara yakini, semakin bahagia hidup Anda. Katakan kepada teman saudara, semakin banyak kebenaran yang saudara yakini, semakin ceria wajah Anda. 1, 2, 3. Saudara kok bingungannya mengucapkan begitu saja ya. Semakin banyak firman, semakin banyak kebahagiaan. 1, 2, 3. Saudara yang nonton tolong tulis, semakin banyak firman, semakin banyak kebahagiaan. Tolong tulis. Baru satu, asal ku jamah saja ujung jubahnya. Semakin banyak kebenaran yang Anda miliki, semakin banyak berkat yang saudara akan terima. Jadi saya jadi ingat Pak John Stewart. Seorang misionari yang hidup di kampung, di lahan pertanian, yang belum pernah naik pesawat. Setiap kali dia pergi ke kebun atau ke ladang, dia melihat ada pesawat terbang, ya kan? Lalu waktu dia masih kecil, dia bilang, kapan saya bisa menaik pesawat itu? Kapan saya bisa naik pesawat itu? Dan akhirnya, saudara-saudara, dia mengumpulkan uang, dia menabung, dia pergi ke satu tempat, dia bisa naik pesawat terbang. Nah, dia tidak tahu bahwa tiket itu sudah termasuk makanan, dia tidak tahu. Jadi pada waktu temannya yang sebelah kanan, sebelah kiri ditawari makanan, semua makan, dia tidak mau. Dia takut bayar lagi. Katanya dulu ada juga staf Mercy yang begitu. Nah, kalau perjalanan itu dari New York ke Los Angeles itu 5 jam. Seperti dari Papua ke Banda Aceh. Jauh, saudara. Itu berkali-kali kalau saudara naik pesawat, tiap 2 jam sekali ada yang keluar bawa makan dan sebagainya. Dia tidak mau.
Yang lain-lain makan, dia tahan lapar, saudara-saudara. Karena dia pikir dia akan bayar lagi. Nah, pada waktu mau turun, temannya tanya, kenapa kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak mau tahu? Apa puasa? Tidak. Saya takut saya tidak punya uang, nanti saya bayar lagi. Itu sudah satu paket dengan tiketmu. Tidak perlu bayar lagi. Mengapa? Dia tidak menikmati karena dia tidak tahu. Kalau dia tahu bahwa tiketnya sudah termasuk makan gratis, minum gratis, dia akan menikmati. Karena dia tidak tahu. Karena saudara tidak tahu bahwa banyak kebenaran dalam firman, saudara tidak bisa menikmati hidup dalam Tuhan karena yang saudara tahu hanya satu dari dulu waktu bertobat sampai mati. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Itu aja yang saudara tahu. Saudara tidak tahu bahwa dari kepenuhan Kristus kita berhak menerima kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia. Tiap hari ada berkat buat Anda. Kasihan. Ada yang pernah begitu naik pesawat takut makan? Kasihan, saudara. Kebenaran yang ketiga. Kebenaran itu bukan hanya memerdekakan. Nah, ada satu orang yang duduk di pintu gerbang dekat bait Allah. Namanya pintu gerbang indah. Tapi orang yang duduk ini hidupnya tidak indah sama sekali karena dari kecil lumpuh. Dia lumpuh. Itulah sebabnya kelumpuhan itu yang membuat yang lain-lain ikut lumpuh. Ekonominya jadi lumpuh, makanya dia jadi pengemis. Dia mengharapkan orang memberikan sesuatu waktu mau masuk ke dalam bait Allah. Karena dia tahu orang yang mau masuk ke bait Allah pasti akan kasih persembahan. Ya. Tetapi yang membuat dia akhirnya menderita seperti itu karena dia merasa itu sudah nasibnya. Waspadai nasib dalam hidup saudara. Ya kan? Jadi hidupnya hanya meminta-minta dan satu kali ada seorang yang baru semangat-semangatnya karena penuh dengan Roh Kudus mau masuk ke bait Allah dan Petrus dengan Yohanes kalau tidak salah. Kemudian dia mengharapkan, saya yakin saudara tahu kalau ada pengemis datang kepada saudara, kemudian saudara datang dengan baju yang mungkin baru, pakaian yang bagus, harapannya juga naik biasanya. Oh, kalau ini pasti bukan recehan, kalau orang ini pasti akan lebih dari 1000, ya kan. Tetapi dia tidak menyangka waktu ketemu dengan Petrus bilang, hei dengar ya, emas dan perak saya tidak punya. Tetapi apa yang saya miliki saya berikan kepadamu, kebenaran. Yaitu dalam nama Yesus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah. Kapan mujizat terjadi? Pada waktu dia mulai bangkit dan ditolong oleh Petrus dan dia mulai berjalan. Dengar baik-baik saudara. Kalimat itu, apa yang aku miliki, aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus, bangkit dan berjalan. Dalam nama Yesus. Petrus punya keberanian yang luar biasa karena dia tahu di dalam nama Yesus ada kebenaran. Di dalam nama Yesus ada mujizat, di dalam nama Yesus ada keselamatan, di dalam nama Yesus ada keajaiban. Maka dia mengatakan di hadapan Dewan Sanhedrin atau Majelis Ulama Yahudi. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang di dalamnya kita mendapatkan selamat. Kecuali di dalam nama Yesus. Saudara-saudara, saya dengan ibu ditegur oleh pendeta Robert Jeffries yang mengatakan akhir-akhir ini banyak orang Kristen penakut. Dia takut mengatakan kebenaran. Takut mengatakan tidak ada nama lain yang di dalamnya ada keselamatan. Ini kebenaran. Yesus yang mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Saya juga ditegur, saudara. Kadang-kadang takut mengatakan, kita pakai nama lain. Ya kan? Kenapa harus pakai nama lain? Oh, kita mengatakan, oh ya, banyak jalan menuju ke Roma. Ya kan? Oh ya, saudara, kalau sudah bicara mengenai kebenaran, tidak ada istilah kompromi. Kita harus mengatakan kepada mereka, saudara-saudara terima kasih,
Tapi saya dan keyakinan saya mengatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya ada keselamatan selain Yesus. Berani tidak mengatakan itu? Oh, semua agama sama saja. Tidak. Alkitab saya mengatakan hanya ada satu jalan menuju ke rumah Bapa, yaitu melalui Kristus. Amin. Kita menghargai yang lain, tapi keyakinan kita tidak boleh dikompromikan. Amin. Berani ngomong kepada yang lain? Oh, saudara-saudara, Petrus diultimatum, diintimidasi, dianiaya, dipenjara, dan dia tidak berubah. Karena apa? Kebenaran itu memerdekakan. Kalau saudara terikat oleh narkoba, saudara terikat oleh sakit penyakit, saudara terikat oleh tabiat yang buruk, saudara terikat oleh kebiasaan yang menghancurkan, saudara terikat oleh hal-hal yang selama ini adalah kebohongan, saya memberitahukan, di dalam nama Yesus ada kemerdekaan. Amin. Di dalam nama Yesus, ada orang yang bersaksi, dulu saya perokok, dulu saya pakai narkoba Pak. Waktu saya dijamah oleh Tuhan Yesus, saya jijik. Saya tidak lagi mendengar saja, saya tidak suka. Karena apa? Di dalam nama Yesus ada kemerdekaan. Jadi kalau saudara selama ini berusaha mau lepas dari narkoba, lepas dari kebiasaan selingkuh, lepas dari kebiasaan pornografi, saudara berusaha sendiri, saudara tidak akan pernah berhasil. Karena yang namanya kemerdekaan itu datang dari kuasa Tuhan. Dan di dalam nama Yesus ada kemerdekaan. Jadi saya mau menantang saudara-saudara. Apapun yang telah mengikat hidup saudara, apapun yang selama ini membuat Anda tidak menikmati kehidupan dan tidak mendapatkan kepuasan seperti wanita Samaria, atau saudara terikat oleh penyakit bertahun-tahun seperti wanita yang menderita pendarahan 12 tahun, atau seperti orang yang lumpuh dari lahir yang sudah kehabisan harapan kehidupan dan nyanyiannya hanya satu, oh ya nasib. Ya. Nasib, Pak, sudah nasib. Saya sudah nasib. Saudara, hati-hati kalimat nasib itu kalimat Anda kehilangan pengharapan. Saya kasih kabar baik. Anda bisa dibebaskan dari situ. Dengan mempercayai kebenaran. Haleluya. Amin. Amin. Saya mau mengajak saudara berdiri menyanyikan lagu ini. Diberkatilah. Yang gemar melakukan firman Tuhan siang dan malam. Seperti pohon yang ditanam, saudara-saudara, firman itu memerdekakan. Katakan kepada teman saudara, sekali lagi, firman itu memerdekakan. Firman itu menyembuhkan. Firman itu membahagiakan. Firman itu membuat engkau awet muda. Firman itu membuat engkau tidur nyenyak. Firman itu bikin Anda bisa senyum. Tolong praktekkan nanti ya, jangan hanya ngomong aja. Karena kemarin kita sudah mempelajari itu. Siapa yang mempelajari hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan. Bukan hanya mendengar, tapi benar-benar melakukannya, Anda akan dibuat bahagia. Tolong lihat wajahmu, buka masker. Bahagia tidak? Diberkatilah yang gemar merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin, amin. Seperti pohon yang kokoh tertanam di tepi sungai kehidupan, diberkatilah, diberkatilah yang gemar melakukan siang Tuhan firman dan malam, seperti pohon, seperti pohon yang kokoh tertanam di tepi sungai kehidupan. Sekali lagi, diberkatilah, diberkatilah yang
Amin, amin, amin. Haleluya. Siang dan malam seperti pohon yang kokoh tertanam di tepi sungai kehidupan. Saudara, secara khusus saya akan berdoa buat saudara yang mengatakan, Pak Paulus, saya ingin dimerdekakan. Saya ingin kebebasan, saya ingin kebahagiaan, saya ingin pemulihan. Dan saya ingin firman itu hidup dalam hidup saya. Saudara, taruh tanganmu di dada. Bapa kami dalam surga, kami rindu firman-Mu menjadi rema, kebenaran yang akan mengubahkan, kebenaran yang akan memerdekakan, kebenaran yang akan mendatangkan keajaiban, kebenaran yang akan memulihkan, kebenaran yang membahagiakan. Tuhan, aku rindu firman ini menjadi kebenaran pribadi buat sahabat-sahabat kami, dimanapun mereka berada. Haleluya, haleluya. Nyanyikan sekali lagi saudara, diberkatilah. Nanti selesai ini secara khusus Pak Yohanes akan berdoa untuk pokok-pokok doa secara khusus yang sudah saudara sebut. Firman Tuhan siang dan malam seperti pohon yang kokoh tertanam Di tepi sungai kehidupan, selalu berbuah, selalu berbuah pada musimnya, daunnya takkan layu kekeringan. Apa yang dibuat selalu berhasil. diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan, Diberkatilah, diberkatilah yang gemar merenungkan. Amin, amin, amin. Tuhan Siang dan malam seperti pohon yang kokoh tertanam di tepi sungai kehidupan. Ya. Baik, saya mempersilahkan Pak Yohanes untuk berdoa sekarang dan saudara-saudara yang lain dipersilahkan duduk di sini. Saya akan membacakan ada banyak sekali pokok-pokok doa. Terima kasih. Nah saudaraku, mari kita akan bersepakat bersama. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita akan berdoa untuk Ibu Hana Ferahana yang minta didoakan di Kalimantan Barat kena banjir. Kita juga akan berdoa untuk saudara-saudara yang ada di Malang yang atau daerah-daerah yang kena bencana. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa untuk Ibu Mega Ginting yang minta didoakan supaya keluarganya diberkati. Ibu Princess Sacang yang minta didoakan untuk Ibu Rini yang tadi sudah didoakan oleh Pastor Paulus Wiratno sehingga kanker usus bisa disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada mujizat, ada mujizat. Kita juga akan berdoa untuk Bapak Roy Bastanta Sitepu yang minta didoakan supaya dipulihkan keluarganya sehingga tidak ada roh perzinahan dan roh perselingkuhan. Kita akan berdoa. Kita akan berdoa juga untuk saudara Kristen tua pastor yang sedang melayani di Ambon supaya Tuhan memberkati pelayanannya, menyertai pelayanannya. Kita juga akan berdoa untuk Ibu Hence Rose Soritan yang minta didoakan supaya keluarganya dan anak-anaknya dipulihkan. Kita akan berdoa juga untuk Ibu Aprilia Estiningrum yang minta didoakan untuk Ci Eve yang sedang menderita tumor otak dan stroke. Kita akan berdoa, mujizat masih terjadi. Saudara beriman kepada Tuhan supaya ada kesembuhan. Kita juga akan berdoa untuk Ibu Tantri Diga yang minta didoakan untuk keluarganya yang ada masalah dengan keuangan. Kita berdoa untuk Ibu Reta Vanu yang minta didoakan supaya
telinganya yang sakit disembuhkan kembali, dipulihkan kembali. Kita akan berdoa untuk Bapak Aditya Putra Muhtar yang minta didoakan supaya mendapatkan pekerjaan. Ibu Megawati yang minta didoakan supaya Fania Bella yang sudah 10 bulan belum menstruasi, yang sudah berumur seharusnya sudah menstruasi, supaya Tuhan menjamah. Kita berdoa untuk Ibu Mom Kristiani Megal Shop ya, yang minta didoakan supaya yang menipu dia disadarkan. Ibu Patrick Orlean Wow yang minta didoakan supaya Denny dilepaskan dari jerat narkoba. Kita akan percaya Tuhan menyembuhkan dan menjamah. Ibu Rohani Sinaga yang minta didoakan dari sakit tiroid dan pinggang dan lutut. Kita akan berdoa Ibu. Kita akan berdoa untuk Ibu Nurliance Aritonang supaya Tuhan menolong memberkati keluarganya. Kita berdoa untuk Ibu Nus Etes yang minta didoakan supaya Lidiane Tise Fretes yang lagi sakit disembuhkan. Kita berdoa untuk Saudara Wahyu yang minta saudaranya dijamah oleh Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Ece Rose Soritan yang minta didoakan supaya anaknya yang sedang melaut ditemukan kembali. Mari Bapak Ibu kita akan bersepakat bersama-sama. Oh Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sebagai hamba-hambamu mengangkat setiap doa-doa yang sudah dimohonkan dan ditulis untuk anak-anakmu dimanapun mereka berada. Kami bersepakat bersatu hati. Kami mohon jamahanmu Tuhan, yang sakit disembuhkan, sakit apapun, sakit kanker, sakit tumor, sakit pinggang, saraf kejepit apapun Tuhan. Oh mereka yang beriman kepadamu, yang percaya akan kuasa mujizatmu, pagi ini disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang sudah menuliskan pokok-pokok doa, ataupun saudara yang belum sempat menuliskan pokok-pokok doa yang hari ini mengalami sakit penyakit, mari kita akan bersama-sama perkatakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kata firman Tuhan. Engkau sudah disembuhkan, engkau sudah disembuhkan. Terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anakmu yang ada masalah, yang dihimpit, dililit masalah apapun. Mungkin masalah hubungan keluarga, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah utang piutang. Tuhan, Engkau yang akan memberikan solusi, Engkau akan memberikan jalan keluar. Bapa di sorga, kami menyerahkan anak-anak-Mu, Tuhan, yang mereka merindukan keturunan, yang mereka merindukan jodoh teman hidup, yang mereka merindukan pekerjaan. Tuhan tolong, Tuhan menjawab tepat pada waktumu. Tuhan, janjimu ya dan amin buat anak-anak-Mu. Engkau yang berfirman, mari semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapa, kami membawa anak-anak-Mu pagi ini yang datang dengan segala pergumulan. Kiranya kasih karunia Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu pagi ini. Kami terima keajaiban-Mu pagi ini. Kami terima mujizat-Mu pagi ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan menyerahkan dan memberkati semua jemaat-Mu pagi ini. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Terus harapkan mujizat dan keajaiban. Saudara yang sudah menuliskan pokok-pokok doa, kita sudah doakan. Percayalah Tuhan akan menjawab dan menyembuhkan serta menolong setiap pergumulan Bapak dan Ibu. Saudara, kami mengingatkan saudara yang sudah ditolong, sudah disembuhkan, berikan kesaksian kepada kami. Kami berterima kasih untuk Ibu Maise yang ada di Manado yang sudah disembuhkan dari lensa matanya yang bergeser. Tuhan memberkati dan percayalah saudara juga akan diberkati dan disembuhkan. Nah saudaraku, bagikan video ini supaya banyak saudara-saudara, sahabat-sahabat saudara juga diberkati. Jangan lupa terus dukung kami semua pelayanan di Yayasan Mercy dan kirimkan donasi-donasi saudara ke rekening-rekening yang sudah tertulis di bawah ini. Dan saudaraku, tetap hubungi kami, layanan konseling 24 jam. Kami ada untuk menolong saya dan saudara bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati dan pagi ini sepanjang hari ini harapkan mujizat. Selamat mengikuti program-program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.